alhamdulillah teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin mengaturkan terima kasih karena atas kesempatannya dan juga dengan patut bersyukur karena apunten ya, di tempat yang lain itu sebetulnya kami nggak boleh berdua itu bertemu, itu nggak boleh, itu aturan dari pusat. Apalagi kita baru saja kemarin ya, jadi kami memang sepakat di balik layar bahwa di Al-Khair harus diisi oleh orang-orang yang wow. Karena kemudian juga kami di pusat tidak pernah bertemu dengan ketua karena tidak boleh. Aturannya itu orang sakit tidak boleh ketemu orang sakit. Karena itu kan. Tapi ya emang akhirnya begitu. Dan alhamdulillah di akhirnya bisa bertemu dengan pusat yang 3 orang itu ya. Dan alhamdulillah kita bertemu orang bersih semuanya ya. Alhamdulillah. Dan hanya di Al-Khair di sini dan kemarin di Al-Quran ya, beliau hanya di mengaji dan beliau kita bertiga bisa berdoa. Kalau 2 kan duet ya, kalau 3 teriak. Kalau 4 ya. Dia. Insya Allah itu dan alhamdulillah saya bisa langsung berselawat dengan teman-teman saya tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang berbeda dan lebih luar biasa. Ya, siap. Ini materi terakhir. Bukan terakhir lah, ini materi selanjutnya karena nanti juga ada materi lainnya. Form administrasi. Apa? Form administrasi. Teman-teman sekalian mungkin bagi sebagian kalangan, iya bertanya, ibu kok ini berdiam Ustaz? Kok ngajar-ngajar, kok ada absen, ada silabus, ya ada progres atau proses dan sebagainya. Iya. Ya tidak ada lain dan tidak bukan teman-teman sekalian karena tujuannya Umi itu ingin memuliakan Al-Quran. Yang kedua ingin memuliakan guru Al-Quran. Yang ketiga ingin memuliakan anak-anak yang belajar Al-Quran. Namun kalau kita buat konten di lembut malam hari, ketimbang kita tidak membuat amal bahasa mengajar. Ya, kira-kira saja matematika manusia ya pahala gede yang bikin absen dengan 3 ya. Makanya di sini distandarkan guru Indonesia itu ya harus punya coding dan standar. Alhamdulillah harus menjadi lembaga kesediaan yang gabung dengan ini sudah di sekitar 30 provinsi. Ada berapa provinsi? Ada 6. Ya, mudah-mudahan dengan Allah kita ingin berkeras strategi pilot ingin mendapatkan aturan di bumi Nusa. Baik teman sekalian, kembali ke slide saya, yaitu form administrasi. Ini tidak asing bagi teman-teman di lembaga formal ya, karena sudah biasa menghadapi seperti ini. Saya menyampaikan jangan bahwa form ini nanti dikemas satu kemasan yang baik di yang pertama itu ditaruh di apa namanya? Iya. Nah, itu yang pertama adalah lembar ini judul. Jadi yang kandung depan harus ada halaman judul. Form administrasi pembelajaran Al-Quran metode unik SDT Al-Khair mengaji tahun. Nanti ada logo ini dan ada logo lembaga. Pusat akan tahu seperti itu. Iya. Lembaga keduanya apa? Jangan harus print yang namanya doa pembuka dan doa untuk punyanya. Kalau tidak punya, silakan minta Ustaz Omar. Kalau punya banyak. Lembaga ketiganya adalah KBTK. Halo, assalamualaikum. Ya, guru TK mana? TK. Ustaz, guru TK juga? Anaknya TK. Apakah masalah laki-laki guru juga? Banyak. Kami dari Ustaz kemarin mengawal lembaga di Pekalongan agar guru TK laki-laki. Jadi kalau saat ngajar ya kayak perempuan gitu gayanya saat ngajar. Ketika habis ngajar ya kembali ke aslinya katanya. Target TK, halo, ayo, bukan berarti yang SD tidak boleh mulia.
Di TK, berarti kan, ini beda warna. Itu belajarnya berapa tahun? 2 tahun, oke. Kita bagi menjadi per tahun sekarang. 1 tahun berapa semester? 2. Semester 1 dan semester 2. Kita lihat UMI TK dalam 1 semester, iya, itu menghabiskan berapa jilid? 1 semester. Berapa bulan 1 semester? 6. Kita mulai bersih BHBN, BHBI dan acara sekolah 1 bulan, guys. Tinggal 5 bulan, oke? 4,5. Iya, atau 4,5. Nah, kalau dihitung hari efektifnya itu ketemu hampir 100 lebih. Tapi ini ambil akan 90 hari. Artinya di TK semester 1, ya, kalau bisa jangan sampai waktu itu lebih dari berapa? 90 hari. Kemudian buku UMI jilid 1 nomor pemeriksaan itu berapa halamannya? 40. Termasuk jilid yang lain jumlah halamannya 40. Berarti 40 halaman di buku UMI panjenengan ajarkan selama berapa hari? 90. Beban dibagi waktu berarti 40 dibagi 90. Ingat, saudara? 2,5. 40 dibagi 90. Kenapa 40? Bebannya berapa halaman? 40 halaman. Waktu yang dibutuhkan 90. Berarti beban dibagi waktu. Berarti 40 dibagi 90. Itu berapa? 0,3. Hampir 4. Ya. Oke ya. Atau setengah. Oke, bahkan setengah ya. Baik. Sekarang buku ini 1 halaman berapa baris? Ya. 8, betul. Setengahnya 8 berapa? 4 bisa TK. Halo. Oke. Berarti teman-teman secara target di TK, iya, panjenengan mengajar anak-anak besok, iya. 4 baris saja sehari. Berapa menit waktunya kemarin? Kalau saya tomat 60 menit. Dikurangi doa berapa? 5 menit. 5. Dikurangi hafalan berapa? 10. 12. Dikurangi penutup berapa? 5. Tinggal berapa? 40 menit. Pertanyaan saya, 4 baris panjenengan ajarkan 40 menit cukup atau belum? Cukup atau tidak? Paham? 4 baris kan setengah 8. Iya. Waktu yang jenengan butuhkan mengajarkan 60 menit. Tapi untuk umumnya kan bersihnya berapa? 40 menit. Ya, berarti 4 baris panjenengan ajarkan 40 menit. Berarti 1 baris 10 menit. Pertanyaan saya cukup sekali. Tapi besok kalau kemarin sini kok ada anak 1 semester enggak selesai 1 jilid, gurunya harus dipanggil oleh ditanya ada apa itu aja. Itulah yang kemarin mungkin disampaikan Satu Omar, targetnya jelas dan terukur. Berarti target TK dalam sehari itu jelasnya berapa baris? 4 baris. Terukurnya enggak? Terukur. 40 menit tapi yang dibutuhkan. Berarti ketemunya 1 baris itu coba dibuka buku itu. 10 menit loh. Nah itu mudah sekali Pak. Insya Allah. Terus pokoknya panjenengan usaha TK sabar saja. Sehari pokoknya setengah halaman di sana ya istiqomah. Ini yang kemarin di 10 pilar mastering learning yang konsisten. Konsisten itu istiqomah. Berarti pokoknya 4 baris panjenengan ajarkan tuntas, ya, dan apa itu standar. Maka anak-anak nanti ketika selesai jilid 1 mereka bisa menguasai jilid 1 dengan bacaan yang standar yang diinginkan oleh guru besar. Guru TK baik itu untuk buku jilidnya baik. Sekarang hafalannya ada surat apa saja itu? Anas, Al-Falaq, Al-Fatihah berapa? 7 Anas. Nah, berapa saat itu perlu dengan supaya 6 berarti 13.
Ditambah apa? 5, 18 ditambah 4 berapa? 22 ayat. Waktu yang panjenengan punya 1 semester berapa itu tadi? 90. Berarti 22 ayat dibagi berapa? 90 hari. Ketemunya berapa? Ya 0,0. Logikanya jenengan ada mengajarkan alhamdulillah ya besok lagi. Ini cukup sebetulnya. Sebetulnya loh, kalau mau ngomong matematika manusia. Iya. Kemudian dari sekian surat Al-Fatihah kira-kira anak TK sudah apa belum? Sudah, berarti 22 dikurangi 7. Berapa temannya? 15 diajarkan selama berapa puluh hari? 90. Ketemunya berapa? 40. Jadi saat dengan ngajar boleh saja kun apa saja kun ada anak kun ya. Besok lagi kita pulang kita ke ibunya kan belajar iya sama siapa Ustaz Arif belajar apa? Kun. Biasa belajar sedikit juga. Karenanya banyak sekali kalangan yang mengatakan bahwa target ini rendah. Betul, rendah sekali, betul. Makanya dengan beban yang ringan ini, ya memberikan waktu yang banyak untuk kita sebagai guru untuk menguatkan kualitas karena kita lagi membuat fondasi untuk bacaan anak-anak kita. Sepakat ya? Tidak usah mengejar target terlalu tinggi. Sedikit kualitas itu insya Allah lebih ketika berarti sudah TK selama 2 tahun idealnya anak-anak sudah hafal berapa jilid? 4. Siap? Insya Allah. Saya tunggu 2 tahun lagi ada huful Quran TK. Kalau ini sudah nanti kayak huful Quran namanya. Kalau SD dan ini hataman. Ya. Kalau TK itu huful Quran. Kita tampilkan kesaktian anak-anak daripada orang tua. Ya. Oh silakan. Selama ini kalau di TK itu kendalanya itu satunya ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, Itu kan yang mana? betul. Kemungkinannya berarti halamannya berbeda ya. Nah, kemarin mungkin satu Omar atau satu Rasul menyampaikan model pembelajaran. Ada berapa kemarin? 4. Kalau di kelas kita ada jilidnya sama, halaman berbeda menggunakan metode apa? Klasika, baca, simak. Itu aja. Saya punya kelas TK, jilidnya sama, halamannya sama. Berarti masuk model apa? Klasika, baca, simak, murni. Saya punya kelas TK, saja jilidnya sama, halamannya berbeda. Tapi ada yang bisa, ada yang ketinggalan, tapi jauh berbeda. Masuk model apa? Klasika, individual. Jadi saat mengajar, habis baca bersama-sama, kemudian dengan panggil satu persatu. Yang ngantri sebelum dengan panggil dengan tugasnya membaca buku uniknya, yang sudah baca dengan juga kasih tugas boleh menggambar atau mewarnai atau menulis. Kenapa dikasih kegiatan menulis? Supaya tidak, nah sekarang melihat supaya tidak ramai lakukan dengan rubah. Ya, itu sebetulnya salah. Secara hati nurani ya. Kenapa dikasih tugas menulis supaya tambah bagus tulisannya? Itu loh niatnya. Jangan supaya nggak ramai gitu. Sebetulnya yang pengen siapa? Gurunya. Dikasih mewarnai, tugas mewarnai supaya apa? Supaya kita menggunakan Tambah terampil dan kreatif dalam mewarnai. Itu harus ditanamkan dengan tidak. Kemarin aku pun ya, ini bahkan mungkin pakai tugas saya dekat kami. Saya punya niat itu sekarang dirubah. Niatnya salah. Bukan salah, ya. Belok. Itu salah ya. Salah niat. Kalau ada anak yang dia kok cepat, ya sudah kita ada mobil ya.
Memang di TK itu sulit untuk mewujudkan klasifikasi data simak murni, memang sulit. Tetapi kalau punya 1-2 kelompok dan bisa dipertahankan, itu aja ya. Sepakat ya? Insya Allah. TK, itu Fahimna. Fahimna. Insya Allah. Ini kalau saja. Lanjut ya. Sudah. SD, nah ini banyak SD. Halo SD. Halo, hai. Di SD, ya ada anak TK dari luar KKI. Saya nggak mau KKI. Ya, dari luar TKI masuk ke SD IKI. Yang pertama yang dilakukan adalah di tes bacaannya. Ya, di tes bacaannya. Lebih kalau mereka ketika TK tidak ada ngajinya atau ada ngajinya tapi tidak pakai umum. Dites saja sesuai dengan standar. Misalnya ada anak namanya Arif masuk ke SD, dia kayak di tes jilid 1 pada semester 1 kelas 1. Arif selama belajar di Al-Qadir bisa munakosah dan khataman kelas berapa? Kalau membaca tadi gitu aja. Bisa tuntas taktilnya dan sudah ujian akhir kelas berapa? Kalau dia kelas 1 semester 1 dites oleh koordinatornya, maka dia kajinya jilid 1. Kelas berapa si Arif bisa munakosah? 2. Kelas berapa? Kelas 3 semester 1 masih goreng. Kelas 4 semester 1 masih tajwid. Hafalannya juga belum selesai. 5. Berarti kelas 4 semester 2 saja ya. Artinya disebut Komar, anak-anak terakhir hafalan tingkat taktilnya adalah surat apa? Al-A'la. Berarti sudah selesai tajwid, sudah hatam balik dan hatam Quran 2 kali. Baru boleh munakosah. Itu gambaran umum. Yang kedua, di SD setengah tingkat lebih cepat dari TK. Kalau TK 1 semester 1 jilid, di SD 1 semester berapa jilid? 2. Baik. Kelas 1 semester 1 menghabiskan berapa jilid? 2. Waktu yang dibutuhkan sama dengan TK 90 menit. Kalau satu buku Umi 40 halaman SD, ya di SD itu ketika kita mengajar 1 hari harus menghabiskan berapa halaman? 1 halaman. Waktu yang dibutuhkan berapa hari? 45. Berbanyak berapa halaman? 40 dibagi 45 1. Berarti 8 hari setiap halaman minimal dengan ajarkan setiap hari. Ustaz, apakah harus tetap 1? Tidak, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kelas kita kok cukup ya, kenapa harus 1 halaman? Kalau kelas kita masih perlu dikuatkan, kenapa harus 6 halaman? Gitu aja ya. Loh, 5 hari sisanya bagaimana? Yang 4 hari untuk drill. Contoh hari ini panjenengan sudah ajar halaman 40. Berarti besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis drill 4 hari. Karena drillnya 4 hari dan buku ini jumlah halaman 40, sehari drillnya berapa halaman? 10 halaman. Susah kok banyak sedikit karena sudah dikuasai oleh anak-anak buku itu. Hari kelimanya, hari Jumat, anak-anak sudah harus dites. Siapa yang tes kemarin? Koordinator yang ada. Di sini siapa? Koordinatornya. Koordinator Aris. Ya. Belum ada SK-nya. Masih dibuatkan kayaknya berharap itu ya. Di TPQ siapa ya sama koordinator. Apakah boleh dirangkap oleh kepala TPQ? Boleh. Selama memungkinkan. Itu ya. Itu jika anak SD
AKS kelas 1 TK-nya dari luar agraris. Nah, kalau dari TK sini kan sudah jilid 4, maka di SD Panjenengan dilarang tes. Yang boleh dilakukan guru SD melanjutkan perjuangan guru TK. Kalau dari TK sudah tuntas jilid 4, berarti SD kelas 1 semester 1 jilid berapa? 5. Jilid 5 langsung. Kalau ada anak SD itu ada kelas 1 sudah jilid 5, kelas berapa dia sudah munakosa? Ayo dihitung. 5, 6, tadarus, gharib, tajwid. Ustaz kok 2 kali gharibnya? Kan 2 kali berarti ya? Gharib, tajwid. Kita ulang ya. Misalnya ada siswa yang namanya Komarul Huda dari TK Al-Kais, dia melanjutkan jilid berapa di sini? 5. Jilid 5, jilid 6, tadarus Al-Quran, gharib 1, gharib 2, tajwid 1, tajwid 2. Kelas berapa? Kelas Al-Huda munakosa? Kelas 3 semester? Lucu Ustazah. Kelas kelunan pertama enggak panggil diuji subhanallah dengan pertanyaan bahasa Nabi itu man aku baca apa dan arti dengan sebut temanja bukan benar sebutkan jawab kok enggak pastor tuh luar biasa itu yang bikin merinding menangis dan menyesakkan hati ya itu. Apakah ada Ustaz? Banyak, sudah banyak, bahkan yang kelas 2 banyak Ustaz ya. Dia sering lembaga yang hanya kelas 2, kelas 3 itu sudah hatam talqin. Berarti yang ada ini dilarang dites karena panjenengan sudah berproses bareng, sudah distandarisasi juga bersama. Keyakinan kami bersama bahwa yang guru TK dan guru SD kualitasnya sama. Mudah-mudahan sama. Insya Allah. Insya Allah. Itulah enaknya kalau TK-nya sudah unik, SD itu hari panen itu. Bukan isu soal-soal. Panen talor. Panen SD. Panen dekat. Ya, bismillah ya. Kami itu diterangkan. Ya. Kemudian ketika sudah tuntas maka ada program pengembangan lanjutan. Ustaz, anak-anak saya sudah khotaman. Apa program selanjutnya? Yaitu pengembangan. Di beberapa sekolah itu ada yang memilih takfif. Iya. Jadi setelah al-aqlam mereka langsung menghafalkan al-Qur'an, ya, kemudian al-Burud sampai An-Naba, menghabiskan 11 surat sisanya itu. Dihabiskan selama 2 tahun. Kira-kira menurut panjenengan, anak yang sudah bisa baca Quran kan sangat taman ya. Kemudian menghafal 11 surat saja dalam waktu 2 tahun. Kira-kira, iya, matematika kita sanggup atau boten? Dan fakta membuktikan anak-anak yang kelas 4 sudah tuntas hampir keluar dari SD hafal 2 juz 30 dengan 29. Biasanya begitu. Kenapa? Karena mereka sudah bisa baca Quran. Oleh gurunya langsung diprovokasi. Pokoknya Ustaz besok hanya menerima setoran kalian. Itu kok guru. Nanti paling hanya meneruskan sedikit bacaan yang kurang standar. Makanya saat mereka nanti keluar dari SD TLKI, mereka insya Allah sudah lancar baca Quran, terampil gharib tajwid, punya hafalan minimal 2 Amin Allahumma. Amin. Itu ya. Apakah bisa? Tidak bisa. Iya. Insya. Oke, SD Pak. Insya Allah. Kalau ada anak SD baru ketika kelas 1 kok ngajinya jilid 1, kelas berapa bisa menguasai? Kelas 4. Kelas 4 semester 2. Kalau ada alumni AKI sudah selesai jilid 4, lanjut ke SD ke AKI kelas berapa tadi? Kelas 2 semester 2. Lucu ya kelas 2. Insyaallah. Ya, kalau ini gimana?
waktu tes kan dites yang dari luar. Yang nggak boleh kita dari angka ini. Berarti bocor 2,8 ya, Mas? Enggak, nanti kan dia dites. Iya. Oh dia sudah jadi 5 sudah bisa ya sudah dia langsung satu kelompok dengan alumni AKS. Bisa jadi begitu. Nah foto berarti ya awal. Kelompok sendiri jangan dihubung alumni AKS. Ya bisa saya kekurangan dulu berarti di setiap kelompok ada percampuran jilid. Bisa jadi satu guru ngajar 2 jilid berbeda. Kalau sudah begitu maka panjenengan belum bisa standar. Artinya tetap diajar normal karena ada 2 jilid maka risiko dengan ngajar 2 kali. Yang ngajar jilid yang satu dengan lain. Itu risiko. Nanti akan kami bantu. Gitu ya. Pokoknya dites dulu kan. PPG ini ada yang PPG? Ada. Bagaimana? PPG mana? Hampir semua Ustaz. Semua yang guru TPI. Iya. Oh iya. Kalau dulu PPG semua nih kan. Kalau pakai usaha sering gitu. Oh gitu. Berarti kalau pagi di sini sering di sana itu. Betul. Sama pokoknya target PPG sama dengan SD. Ya, 1 jilid harapannya bisa tuntas selama berapa pertemuan? 45 sama. Halo? Untuk ibu-ibu. Ya, ini usaha berapa ibu-ibu? Ini yang diberlakukan taksim. Ya, ini untuk anak-anak. Kalau untuk usia remaja ke atas, nanti masuk program taksim. Ya, regulernya itu selama 3 bulan. Kemudian evaluasinya di taksim kayak dengan kemarin itu. Jadi di itu usia SMA ke atas, ya, selama masih bisa bersuara, itu endingnya adalah di tas A, ya, di tas A. Bukan munakosa. Kalau munakosa untuk siswa atau santri. 3 bulan itu asumsinya 1 minggu sekali, ya, 1 minggu sekali berarti ketemunya 12 tatap muka. 12 tatap muka. Kemudian pertemuan 13-nya diadakan tas. Ya. Itu kalau kelas tafsir. Kalau ada ngapunten wali murid, Ustazah saya pengen ngaji dengan jangan diberlakukan tafsir, perlakukan kursus karena kebutuhan mereka hanya bisa mengaji cukup. Iya. Yang tasik tadi itu kan dengan yang mau ngajar. Kalau wali murid atau masyarakat sekitar berlakukan kursus tanpa ada batasan waktu. Selama mereka mau ngaji dengan kita, ya panjenengan ajar. Iya. Ya boleh kasih kalian, caranya boleh. Ya. Saya punya jamaah di desa itu paling mudah. Dulu aku ngaji 68 tahun. Oke, jangan naik tabjet itu nggak bisa. Pokoknya dengan jamaah-jamaah yang sudah sepuh itu ya, pokoknya dirambut tetap tekan-tekan itu. Ada yang muda sama yang tua ada. Ayo, kalau mereka ingin mengajar, maka perlakuannya adalah taksir. Kalau mereka hanya sudah tinggi, saya ingin bisa ngaji supaya bisa nima anak saya, maka diberlakukan khusus dengan ya ilalah media mana kan? Ada batasnya. Mereka juga pengen tafsir. Nah saat karena tidak ada batasan waktu, panjenengan pasti tahu kemampuan mereka kan? Itu jenengan pokoknya sudah mampu ya. Kata-kata kalau ada batasan tak ikutkan, tapi kan itu aja. Malah enak kan? Dengan tidak ada target waktu. Siap kan ya? Biasanya di rumah banyak kan? Saya lanjut ke tadi ya. Sama saya sudah ngaji 7 tahun ini. Saat saya tanya motivasinya apa ya? Usaha mati bisa. Dari 30 orang alhamdulillah yang 15 mati semua kan. Motivasinya biasanya Mungkin motivasinya ingin
jadi bekal umat. Mereka ingin dipanggil Allah dalam keadaan mereka lagi atau sedang belajar Al-Quran. Hari 30 tinggal 12 sekarang. Sekarang Masya Allah 78 punya sekarang. Ada yang 80. Luar biasa ya. Itu ya. Target SMP, SMA, dewasa ini di UNI ada program baru namanya program intensifikasi. Banyak intensif apa? Bukan insentif. Intensifikasi. Apa Ustaz? Intensifikasi. Percepatan. Kalau besok dengan punya SMP, targetnya SMP menghafal. Ya. Anak SMP sudah tidak diajari apa semua anak SMP tidak diajarkan untuk musuh tetapi kita terima tidak tidak. Anak SMP cukup duduk berarti kemudian menghafal. Apakah tidak boleh disamakan dengan yang SD? Boleh, tapi terlalu lama waktunya. Maka di SMP kita kasih program yang baru setelah dorip langsung mereka menghafal sesuai dengan target sekolah. Maka gurunya ketika mengajarkan dorip langsung aplikatif. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Karena jika bertemu kalimat anak, kalau bacanya seperti yang digambarkan oleh Ustaz Adil, itu aja. Gak asik, gak apa-apa, ya silakan kalau dikasih komentar apa-apa. Tapi yang jelas targetnya bukan berapa komentar, tapi paham terus bisa membaca materi muridnya. Tajwid tidak diajarkan, kenapa? Sudah itu di buku jilidnya itu, tapi SMP pakainya buku itu ya. Sudah pernah yang buka SMP umumnya dewasa. Ya, desain beda ya. Ya untuk membedakan saja peruntukannya ya. Isinya sama. Promes. Bisa dibahas ya. Ini biasanya nanti saat pengawalan dengan diajarkan. Intinya kan sama. Selesai dalam hubungan kita. Keluar nak. Jen, keluar. Nah,